dengarkan himbauan saya ini. Teriakkan di anak istri Anda, teriakkan di keluarga Anda, di majelis-majelis Anda, di masjid-masjid Anda, bahwa anak cucu Nabi Muhammad sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang luar biasa, bukan menusuk badan tetapi menusuk perasaan. Satu cucu Nabi disakiti, satu ya akhi, satu saja cucu Nabi disakiti. Yang menangis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menangis Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang menangis Sayyidah Khadijah Al-Kubra, apalagi ini jami'ul habaib, jami'. Wala haula wala quwata illa billah. Saya tidak pernah terfikir di kepala saya akan terjadi hal ini. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi ada tafsiran bagus dari Sayyidi Habib Umar bin Hafidh. Saya dengar dari murid beliau di Tegal, Al-Ustaz Saleh Al-Attas. Katanya Habib Umar ngomong begini, yang terjadi di habaib Indonesia ini itu manifestasi dari qauluhu ta'ala, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Jadi Allah membersihkan para habaib ya dengan cacian berjamaah ini. Tapi ini berjamaahnya pagi siang sore, malam mau bangun tidur yang dibuka itu. Ya Allah, kalau nanti zaman pencacian habaib ini habis, sudah habis, saya yakin, seyakin-yakinnya anak cucu Nabi Muhammad dimanapun mereka berada akan bangun dengan rohani yang bersih karena dicaci oleh Dajidatul Ummah. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana? Lakukan, ya, itu berbahaya untuk kebinekaan kita, untuk keindonesiaan kita. Itu yang menjadi konsennya. Konsen saya itu adalah konsen kebangsaan. Saya sudah berkali-kali sampaikan kalau soal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, NKRI, ada yang ganggu, ada yang mau merusak secara halus, secara apa itu langsung atau tidak langsung, saya mendeteksi di situ ada bahaya, maka akan saya lawan dan saya tidak mundur 1 senti pun. Jadi diingat itu para Habib, si Rijek, si Bahar, si Taufik Segaf, saya tidak mundur 1 senti pun. Karena kalian berbahaya untuk Pancasila. Kalian masih mau bikin khilafah, kalian mau bikin NKRI bersyariat, saya lawan sampai dimanapun. Apalagi kalian bukan keturunan Nabi, kalian itu haplogrupnya G, kalian itu Yahudi Khazar, gitu loh. Kalian keturunan antai Belanda, jangan macam-macam dengan saya. Saya asli Nusantara. Negara ini didirikan oleh nenek moyang saya, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, dan Muhammadiyah dan NU kalian obo-obo juga. Keraton-keraton yang menjadi asal-usul NKRI kalian obo-obo juga. Saya lawan sampai dimanapun, sampai kapanpun. Ingat, catat itu. Udah ya, jangan macam-macam. Urusan nasab, urusan haplogrip bagi saya nggak penting. Urusan kebangsaan itu nomor 1. Karena hanya dengan cara kita menjaga negara ini, saya bisa menjaga agama saya. Siapa melawan Pancasila, hadapi saya. Siapa melawan Bhinneka Tunggal Ika, hadapi saya. Siapa merasa rasa lebih tinggi, hadapi saya. Maunya apa saya turuti. Maka no Habib-habib teko Yaman itu sakjane rene iku sinau. Lah kuali awak dhewe dikira awak dhewe sing dikongkon sinau. Lah apa sinau ning kono rusep kaya ngono. Sinau ning niki walik-walik, Kang. Makanya para Habib teko Yaman itu pewali seneng mrene, pengen belajar kenapa bisa rukun seperti ini. Sementara Yaman Utara, Yaman Selatan bedil-bedilan bendino. Sampeyan batik rungokno wong-wong ngoten kami yang terbaik. Ora sembok rungokno. Ana pidato-pidatone wong gemblung-gemblung ngono wis gak sembok rungokno. Karena apa? Mereka nggak pernah bisa memberikan contoh yang baik.
melu Habib Rizik FPI yang bedino gelut ae. Akhirnya sing payu namek golok tok. Pecel lele ra payu, ora payu. Ono nang Indonesia beda titik. Mari kita shock terapi tegangan tinggi. Iki Indonesia duwe hukum dol, dudu padang Pak pasir. Waduh kita tapi shock terapi tegangan tinggi. Sing mbok kon gelut iku ya ora kowe dhewe, ya wong Jawa. Angger wong Jawa kon gelut kowe turu. Kita kasih shock terapi tinggi. Bareng ngedu sapa? Krono madhab Syafi'i ini mengedepankan akurasi ilmu, validitas ilmu, ilmiah tenan, faktual tenan, termasuk sing tak omong neket wau. Lamun ana wong Papua ngaku duriyae Hamengkubuwono, dan niku dinalar biar rada angel to. Nggih. Kita bongsone beda, posturnya beda, wajahnya juga beda, sukunya juga beda, dites gen DNA gennya juga beda, terus ngaku duriyae Hamengkubuwono berarah angin. Lelek sing ngaku duriyae Hamengkubuwono wong Jogja, gen dilalah duwe omah lawas, umure omah iki wis 200 tahun. Warisan teko Mbah Warengi diurut-urut pancen enek bukti dia keturunan kesekian dari Mbah Hamengkubuwono. Podo Jogjone, podo sukune, podo karaktere lemah lembut, ada bukti fisik omah lawas. Dan ngono ki lakon aku rada percaya iki pancen keturunane Mbah Hamengkubuwono. Ini dipercaya rada penak ngene. Halo. Nabi kuwi Mekah, suku ni Quraisy, margane Al-Hashimi, Bani Hashim, dinaikkan ke atas keturunan Ismail Adnani, munggah malih keturunan Ibrahim, mewarisi karakter Hanifah Muslimah, jembar dodone, rangamuan rangesuan, apa? Toleransi ngoten halo. Nah, krana Nabi kuwi Mekah, Quraisy. Lek enek wong Jawa, wong Madura negarane beda, bangsane beda, karaktere yo beda, sukune yo beda, dites DNA yo ra padha karo wong Quraisy pada umumnya. Hablunya piyambake misalipun enek wong Madura Jawa ngaku kula niki Zuriyatul Rasul, dipercaya beraraja angel. Wong dari negara lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari postur yang beda ngaku duriyae wong Mekah iki rada angel. Lamun sing ngaku kuwi Said Maliki, Said Ahmad jan wong Mekah tenan, diurut yo Al-Hashimi, margane dari keturunan Hashim. Dites DNA-ne sukunya pancen darahnya darah Quraisy. Lho lamun ana wong Quraisy dhewe, Mekah dhewe, keturunan Bani Hashim dhewe, terus ngaku duriyae Nabi, niku diterimoi rapate angel to ngene. Halo, tinggal pembuktian. Mereka Yahudi kan, para habaib. Mereka bilang ini habaib ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati. Habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Yang bicara seorang Gus dari Cirebon, saudara. Kurang ajar. Sampai kudu ngerti, kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Sampai ngerti, pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran, eksodus. Tiang-tiang niki saking Eropa
itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman, mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun, ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangannya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi, di mana yang di Eropanya diusir, di Jerman dibunuh oleh Hitler, yang lainnya nggak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Askenazi, suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Askenazi itu banyak yang keluar, mampir di Palestina tahun 1945, dari mulai tahun 1920. Tambah kata. Pada waktu pertama kali datang, ribuan orang datang menggelar spanduk. Spanduknya langsung dibentangkan. Apa spanduknya isinya? Isinya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibantai, maka wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk menerima kami. Nyuwun sewu, masyarakat Palestina ku persis kaya wong Jawa. Jawa ne Arab niku Palestina. Anggah ungguhe mboten sekecuane penggaline niku sae. Akhirnya mereka diterima. Begitu sudah diterima, tambah banyak, akhirnya ratusan ribu orang berdiam di Palestina. Masyarakat Eropa sudah mengingatkan, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan, kami mengusir mereka bukan sembarangan, tapi kami mengusir mereka dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Karena mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak benar, kumpulan daripada pembegal dan perampok negara. Di sana di negara kami berusaha untuk mendominasi, melecehkan suku-suku yang lain, meninggikan sukunya sendiri, menginjak daripada tokoh-tokoh kami, bahkan membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Eropa, termasuk juga memalsukan situs-situs yang ada di Eropa, bahkan akhirnya menginjak-injak dan menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar di kalangan masyarakat Eropa. Wahai masyarakat Palestina, kata orang Eropa, Anda menerima tamu yang salah. Saya peringatkan kepada Anda, harus hati-hati. Akhirnya para sedulur, pada waktu itu orang Palestina tidak mau mendengarkan orang Eropa nasihatnya. Akhirnya orang Yahudi Askenazi ditampi di Palestina. Satu persatu saudara-saudara sekalian mulai kumpul. Akhirnya tiba-tiba mereka mengadakan perayaan, kemudian mulai mendoktrin masyarakat supaya masyarakat menghormati mereka, kemudian mendoktrin masyarakat untuk melecehkan orang-orang Arab Palestina, seolah-olah bangsa Arab itu tidak ada artinya, seolah-olah bangsa Arab itu adalah sama dengan anjing, seolah-olah bangsa Arab di bawah mereka. Akhirnya pada tingkatan selanjutnya, bukan sekedar sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diklaim, tetapi pemalsuan makam, membuat makam palsu tahun 45-46, satu sejarah Palestina yang tidak mungkin bisa dihapus. Persis kaya ning Jawa, kaya ning Indonesia. Pemalsuan makamnya, pembelokan sejarahnya, framing bahwa mereka itu adalah seorang keluarga yang suci, tidak boleh disentuh dengan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya tiba-tiba mereka mengklaim daerah, bahwasanya daerah ini adalah daerahnya mbah kami, buktinya ada kuburannya. Daerah ini adalah daerah kami, buktinya ada kuburannya. Yang menciptakan daerah ini adalah daerah mbah kami, ini kuburannya ada. Ini bukan milik orang Arab Palestina, tapi milik keluarga kami. Akhirnya saudara-saudara sekalian, tambah lambat laun, mereka menyergap masyarakat Palestina, mereka menguasai satu persatu tanahnya, persis koyo ning Indonesia. Sekarang sudah mulai di framing Haul Demak, di mana yang dihauli adalah Habib. Haul Agung Solo, Ki Ageng Solo niku boten dihormati, boten dihauli, sing dihauli Habib. Haul Agung Kudus,
niku Sunan Kudus niku mboten disebut haul agung, ni isian niku haul Habib, wonten madi haul agung Malang. Sudah mulai diklaim satu persatu milik mereka, sehingga ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Jawa adalah bintu Tarim, Jawa adalah anaknya Tarim. Bahkan ada satu isu yang beredar, itu nggak tahu benar atau tidak, tetapi kita harus hati-hati sebagai rakyat Indonesia. Apa? Mereka bergabung dengan HTI ingin menguasai Indonesia atas nama khilafah Islamiyah, tetapi sebetulnya para habaib dan para ba'almi yang mereka tuju bukan khilafah Islamiyah tapi negara Indonesia Tarim. Yaitu negara Tarim Indonesia. Sampean siap berjuang untuk bangsa? Siap napa mboten? Tanah direbut nikono rela napa mboten? Ridho napa mboten? Jangan sampai anak cucu sampean bernasib sama dengan Palestina. Ini data real. Para syarif, para sedulur sedaya mawon. Itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu para syarif, para sedulur sedaya mawon, akhirnya kemudian dalam rangka melumpuhkan masyarakat Palestina, melumpuhkan ekonomi politik dan pos-pos strategis yang ada di Palestina, maka orang Zionis, orang Yahudi Askenazi mencari seseorang yang agamanya Islam, yang pinter moco kitab, sing pinter Al-Quran, apal Quran, agamanya Islam tapi genetika bangsa Yahudi Askenazi. Carinya di mana? Nyarinya ya di Yaman, Hadramaut. Sebab Hadramaut itu tempatnya orang Yahudi. Makanya zamannya Rasulullah, Hadramaut itu masih belum termasuk Yaman. Zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Tarim, daerahnya Habib, itu masih belum termasuk Yaman. Hadramaut dengan Tarim dimasukkan ke Yaman itu abad ke-19. Jadi kalau Kanjeng Nabi donga, muga-muga Gusti Allah barokah Yaman, artinya bukan Hadramaut, karena zamannya Rasulullah Hadramaut dan Tarim bukan Yaman. Jadi ke Habib aja dalil kayak gue, itu orang bener ya. Paham? Dihapusi terus ya. Mungkin apa boleh? Para syarif, para sedulur sedaya bangun niku akhirnya diambillah orang yang namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah itu orang Yaman, genetika Yahudi, apal Quran, buangnya pinter, alim, hatinya pinter, didatangkan oleh orang Zionis, agama Islam tapi fanatisme Zionisnya, fanatisme daripada Yahudinya lebih hebat daripada agamanya. Begitu didatangkan di Palestina, sedikit-sedikit itu namanya Syekh Fadil Abdullah mempengaruhi masyarakat, ngajar di masjid-masjid, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar kitab-kitab. Begitu akhirnya muridnya tambah banyak sampai ribuan orang. Itu Syekh Fadil sampai disebut oleh orang-orang Palestina sebagai waliullah, kekasih Allah. Ketika melihat ke atas kelihatan ars dan kelihatan loh mahfud, framing yang luar biasa sudah mulai dimainkan oleh orang Yahudi. Padahal dia itu Syekh Fadil Abdullah adalah mata-mata Zionis. Masya Allah, wirid zikirnya luar biasa, mengadakan istighosah untuk keselamatan Palestina luar biasa. Itu Syekh Fadil Abdullah, muridnya ribuan, muhibbinnya ribuan, hafal Quran sampai terakhir diangkat menjadi imam besar Masjidil Aqsa. Ngajinya di Masjidil Aqsa, muridnya ribuan, disebutnya waliullah. Orang Palestina nggak sadar kalau dia itu adalah mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi Askenazi. Dan setelah generasi dan anak cucunya terjadi tragis seperti ini, orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling berjasa di dalam menyengsarakan orang Palestina adalah Syekh Fadil Abdullah. Ini paling bahaya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil Abdullah menjadi mata-mata Yahudi Askenazi di Palestina lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 46 sampai tahun 84. Begitu ada intrik dicurigai, di antaranya adalah para intelijen Mesir mencurigai
Begitu mencurigai Syekh Fadil Amtullah langsung tutup semuanya, menutup diri. Dia langsung mengadakan pendekatan di kalangan militer, di kalangan kepolisian, sampai diangkat menjadi penasehat khusus militer dan kepolisian yang ada di Palestina, yang ada di Mesir. Ini cerita mereka. Akhirnya mereka tidak tahu lagi siapa itu Syekh Fadil. Itu hebatnya Syekh Fadil Amtullah, bagaimana mengkamuflasekan dirinya sebagai pejuang. Di saat ceramah dia bicara Palestina, nasionalisme Palestina. Mari kita mujahidin fisabilillah, kita dukung, kita usir orang Yahudi. Mari kita bela, kita doakan kepada para mujahidin yang ada di Palestina supaya orang Yahudi diusir oleh Allah. Kalau bicara nasionalismenya setinggi langit, orang Palestina semua buta, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, buta menganggap bahwasanya Syekh Fadil Amtullah adalah simbol daripada perjuangan rakyat Palestina. Ternyata beliau itu adalah orang yang paling berjasa menyengsarakan rakyat Palestina. Ya, melongone sampean ku melongo ngerti napa melongo keder sampean? Wong seragen melongo, gawe keder aku sing delok. Keder napa keder? Keder napa keder? Lah para prosedur, Allah Maha tahu. Allah Maha hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa berbuat makar, makrul lail, telenge wengi, wong mengendap-endap, semua orang tidak tahu, tapi Gusti Allah Maha tahu. Allah buka semuanya, dan pada akhirnya tahun 88 ketahuan ternyata dia adalah mata-mata Yahudi Askenazi. Sejak tahun 46 dah ketahuan. Akhirnya begitu ketahuan, akhirnya dia dihukum gantung dan pakai ditembak mati oleh tentara Palestina. Tapi misinya Syekh Fadil Amtullah sudah selesai. Misinya Syekh Fadil Amtullah sudah berhasil. Dengan jasanya Syekh Fadil Amtullah, maka orang Yahudi Zionis mampu menguasai ekonomi Palestina, mampu menguasai politik Palestina, mampu menguasai militer dan kepolisian Palestina, mampu menguasai sosial Palestina. Akhirnya Palestina disergap, akhirnya dianggap Palestina itu adalah ujung-ujungnya Palestina adalah negara kami, daerah kami, tanah kami, bukan tanahnya orang Palestina. Sejak itu terjadi pengusiran masyarakat Palestina sampai detik ini, genosida orang Palestina sengsara mau dihabisi di Gaza. Siapa yang bisa bantu? Saya tanya, apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Mau apa tidak?